Ini fakta membuktikan aliran dana ini ada yang ke Pulau Karibia, ini ada 100 miliar lebih, macam-macam besar, Pak. Ya, masuk ke Rusia, masuk ke Hong Kong. Kalau korbannya itu, kalau menurut saya dengan banyak aplikasi, jutaan anak. Ini fakta. Ya, makanya ada korban yang bunuh diri, banyak korban yang cerai, bahkan ada yang jadi tunawisma. Iya. Jadi nggak ada rumah, nggak ada ini, luntang-lantung. Berinvestasi, investasi saham, trading komoditi itu tidak salah, tetapi kita harus hati-hati, kita harus cek. Jumpa lagi di podcast Aeneas Satmo. Investasi bodong akan menjadi pembahasan kali ini. Setiap hari kita mendengar, kita melihat, kita menyaksikan investasi bodong menelan korban. Ribuan bahkan jutaan masyarakat kita korban dari investasi bodong. Siapa yang salah? Ya, apakah masyarakat karena terlalu menuntut mendapat imbal hasil yang lebih cepat, ataukah regulasi yang tidak nyambung dengan perkembangan digital? Tentu ini sebuah tugas PR yang sangat besar. Tapi yang pasti bahwa ini adalah kelihayan dari pengelola investasi bodong. Kita lihat kasus Binomo. Nah, kali ini kita akan berbincang salah seorang pengacara dari korban kasus Binomo. Sekarang tamu istimewa kita sudah ada di samping kiri saya. Dia adalah Dr. Vincentius Menrova, SH, MH. Atau lebih diakrab dipanggil dengan Bang Vincent. Apa kabar, Bang? Siap, kabar baik Pak Syahril. Ini luar biasa. Bagaimana kabar juga Pak? Baik, ini tadi perjalanan ke sini lancar sekali. Lancar ya? Lancar. Gini Bang, saya menarik sekali Anda sebagai pengacara korban Binomo ya. Iya. Boleh kita katakan investasi bodong? Boleh. Investasi bodong. Nah, saya ingin tahu bagaimana progresnya sekarang. Ya, jadi begini Pak Syahril, Ya. Kebetulan memang kitalah yang pertama kali membongkar kejahatan digital, khususnya kasus di sektor binary option. Binary option ini brandnya macam-macam. Salah satunya yang besar itu adalah Binomo. Ada juga Kotex, ada juga Olimtrade dan lain-lain yang sejenis ya. Tetapi yang salah satu yang paling besar itu adalah Binomo. Nah, jadi sejak awal kitalah yang berinisiatif, kami sebagai kuasa hukum korban, dari berbagai Indonesia datang ke kantor saya ini, meminta pendampingan, bantuan hukum, supaya menurut mereka di awal ya, sebelum kita mengetahui apa ini bisa menjadi satu kasus tindak pidana, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah korban penipuan dari investasi bodong binary option. Tentu kita sebagai lawyer, perspektif yang kita bangun ini kan perspektif hukum. Bukan soal kerugiannya, tetapi kenapa bisa terjadi kerugian tersebut. Nah, di sini kemudian kita meminta kepada korban untuk menyajikan ke kita data-data yang menurut mereka ada yang tidak beres di sana. Nah, dari data itulah kemudian kita analisis ya, kita kaji sedemikian, karena begini Pak Syahril, bahwa kasus binary option ini adalah kasus yang pertama terjadi di Indonesia. Tidak ada jurisprudensi atau tidak ada contoh kasus yang sejenis seperti ini. Sehingga ini yang menjadi sebetulnya tantangan bagi penegak hukum kita, dan termasuk tantangan bagi saya. Setelah kita kaji beberapa minggu analisisnya, kemudian kita putuskan bahwa kita
membuat laporan polisi di Barreskrim. Dalam waktu yang menurut kita sangat cepat ya, meskipun lika-likunya agak memang berat. Ada drama di baliknya. Ada drama di balik itu, tetapi kita patut mengapresiasi juga ya teman-teman dari Barreskrim Mabes Polri ya, sangat responsif terhadap laporan kita. Hanya dalam tempo 22 hari. 22 hari. 22 hari sejak kita buat laporan di Barreskrim, terlapor ini saudara Ika ya, ditetapkan tersangka, ditangkap dan ditahan. Dan ini menjadi salah satu sejarah dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang sangat cepat. Padahal ini bahan baru ya, barang baru. Padahal ini barang yang sangat baru yang tidak pernah ada contoh kasusnya. Ya. Di dunia pun baru beberapa negara yang melarang itu. Nah, kita pun menjadikan salah satu referensi proses hukum yang ada di berbagai negara itu. Kemudian saudara Ika, yang tersangka saudara Ika ini maupun juga saudara DS ya, ini sudah tahap 2. Tahap kedua. Sudah P21. Artinya di kejaksaan telah lengkaplah berkas perkara ini untuk disidangkan di pengadilan. Ini menarik juga. Ya. Langsung masuk kejaksaan, tidak ada lagi dibalikin untuk dikoreksi datanya ya? Oh, ada. Oh, ada. Ada drama di sana. Justru yang lebih mengerikan itu di proses P21 ini, Pak. P21. Tanpa mencurigai siapapun ya. Yes. Mungkin ini adalah suatu proses yang amat rumit mungkin. Oh. Kita bisa mengatakan demikian ya dari sisi positifnya. Tetapi bisa kita bayangkan itu hanya dalam beberapa jam lagi, kalau tidak ditetapkan P21, maka tersangka ini akan keluar dari tahanan demi hukum. Iya. Kalau tidak di P21 kan pada tanggal 24 Juni kemarin, 24 Juni ya. 2022. Jadi ya kita juga korban ini kan deg-degan juga, Pak. Iya. Wah, kalau demikian harapan perjuangan pasti pupus, itu satu. Kedua, wah kalau ini terjadi, maka ini akan merajalela yang namanya kejahatan digitalisasi ini. Tapi syukurnya kita juga ya apresiasi ya teman-teman dari Kejaksaan, Bapak Jaksa Agung ya. Artinya meskipun kita khawatir di detik-detik injury time ini ya, tetapi pada akhirnya P21. Kita lagi koordinasi ya dengan teman-teman JPU, Jaksa Penuntut Umum, untuk berkas perkara ini dilimpahkan di pengadilan untuk disidangkan. Kalau tidak salah ini kan data dari pihak kepolisian yang terakhir yang saya baca, itu korban kan 118 orang. Lalu kemudian dana itu sekitar 70 miliar lebih. Nah, sekarang ini korban-korban ini tuntutannya apa? Dia apakah harus dikembalikan dananya atau seperti apa? Iya. Pada prinsipnya orang yang rugi pasti mau uangnya kembali. Itu udah prinsip utama. Manusiawi itu. Soal pengembalian ganti rugi ini nomor 2 bagi mereka. Nomor 2. Maksudnya apa tuh, Bang? Nomor 2. Nomor satunya, kejahatan digital seperti ini harus diberantas supaya tidak ada korban-korban yang baru. Itu motivasi utama. Tentu motivasi kedua perjuangannya adalah kembali kerugian mereka. Karena ini mengerikan, Pak. Jadi begini, binary option ini ya, investasi bodong di sektor binary option ini, salah satunya Binomo. Ini market mereka ini, pasar atau sasaran mereka ini adalah generasi muda kita, generasi milenial kita. Rata-rata 18 tahun sampai ke 35 tahun. Kabarnya di antara korban itu 80% apa 90% anak milenial? 90% lebih, 90%. Bisa lebih. Rata-rata adalah generasi milenial kita. Kalau saya amati sebetulnya, kenapa sih sasarannya generasi milenial ini? Karena begini,
Ini kan era digital. Yang lebih melek, lebih ngerti, lebih cepat tahu soal digital ini kan usia yang amat produktif ini, Pak. Nah, itulah peluang yang dilihat oleh para pelaku-pelaku kejahatan digital ini. Bahwa dalam momentum euforia ini bisa cepat menarik perhatian para masyarakat, terutama generasi milenial tadi yang jadi korban ya dengan cara flexing. Kalau kita istilahkan flexing itu adalah ya memamerkan kemewahan, memamerkan kesuksesannya. Meskipun ya dengan kita melihat fakta-fakta yang dalam kasus ini, ya mungkin banyak yang fiktif, yang dipamerkan itu. Ya ternyata hanya minjam ya. Itu kan bisa disewa. Bisa disewa gitu-gitu. Tapi yang menarik kabarnya itu sekali orang masuk di aplikasi itu susah untuk keluar, benar nggak? Saya pernah tanya kepada korban, kenapa Anda tidak berhenti ketika misalnya rugi beberapa kali lah, kalah beberapa kali, kenapa tidak berhenti? Betul. Jadi mereka menjawab begini, mereka seperti di bawah alam sadar mereka. Ya. Dia kelola emosi kita, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Jadi itu yang membuat orang susah keluar. Satu, kedua, para afiliator tadi, Pak, yang merekrut mereka ini, banyak bahasa-bahasa iming-iming. Misalnya begini, pertama, kalah itu wajar. Ya. Tapi kita harus sabar, jangan gegabah, ya, harus mencoba lagi, ya. Dan bahkan kalau kata yang lebih parahnya lagi, mereka menyampaikan begini, supaya lebih banyak menang harus menggunakan uang dingin. Apa itu uang dingin itu? Ya kita nggak tahu apa uang dingin yang mereka maksud, tapi itu benar di dalam grup-grup mereka itu ada. Kemudian banyak-banyak bersedekah. Ini fakta. Nah, sehingga orang mencoba bersedekah dan terus masuk dalam dinamika itu, terjebak. Jadi orang ini, korban ini berhenti hanya karena ada dua hal, Pak. Yang pertama ini yang paling amannya, tapi ini jarang sebetulnya. Ini oleh keluarga itu segera mengambil alih keuangan dan mungkin aset juga, mengamankan di tangan korban ini. Ada beberapa korban yang akhirnya seperti rumahnya, seperti mobilnya masih aman, tetapi saldonya, ya, tabungannya udah hangus. Kalau tidak segera diamankan oleh keluarga, pasti dijual juga. Yang kedua, Pak, ini karena memang semua uang dan aset ini habis. Sudah habis, sudah juga habis peluang untuk pinjaman. Jadi habis uang lagi, jual aset, jual rumah, ya, masih pinjam lagi. Pinjaman online rata-rata begitu. Terjebak lagi di situ. Luar biasa. Di rantai itu. Luar biasa dampaknya. Ya. Nah, udah nggak bisa dapat pinjaman lagi, ya. Ditagi-tagi oleh debt collector, baru berhenti. Baru berhenti. Kalau tidak, mereka masih mau pinjam lagi. Ini fakta. Ya, makanya ada korban yang bunuh diri. Itu yang paling tinggi resikonya, bunuh diri. Banyak korban yang cerai. Bahkan ada yang jadi tunawisma. Wisma. Jadi nggak ada rumah, nggak ada ini, luntang-lantung. Jadi selama ini kita kan lebih banyak mendengar bahwa mereka rugi secara finansial. Ya. Tetapi di balik itu ada yang lebih besar kerugian yang diakibatkan oleh investasi bodong itu. Seperti abang tadi sebutkan, sampai nggak bisa keluar. Dan yang menjadi aneh itu kadang-kadang kita secara lihat orangnya paham keuangan, tapi mungkin karena
faktor aplikasi itu yang membuat. Kalau menurut saya Pak ya, yang paling prihatin itu persoalan mentalitas para korban ini. Mentalitas korban. Mental mereka Pak down. Ya. Bayangkan ya, banyak yang resign, dikejar-kejar oleh debt collector, makan susah, kemudian cerai, ya. Kacau Pak. Yang kuliah, yang putus kuliah, ya, karena maksa orang tuanya ini macam-macam. Jadi ini banyak korban Pak. Sebetulnya ini kan persoalan hukum ini kan soal pembuktian. Nah, persoalannya kan bukti-bukti ini kan sudah dihilangkan oleh aplikasi itu, dihapus jejaknya. Jadi agak susah membuktikan sekarang. Gitu. Kalau korbannya itu, kalau menurut saya dengan banyak aplikasi, jutaan anak muda. Juta, bisa mencapai juta. Artinya kan begitu banyak aplikasi sejenis dan korbannya begitu banyak. Nah, ini lalu bagaimana kira-kira peluang baliknya dananya itu? Apakah ada kemungkinan atau seperti apa yang ditempuh Anda sebagai pengacara korban ini? Kita belajar banyak hal terhadap kasus-kasus yang tidak sejenis, tetapi yang mengakibatkan banyak korban dan kerugian banyak. Misalnya seperti kasus First Travel, Pandawa. Kita tahu bahwa putusan itu kemudian tidak berpihak kepada korban. Nah, itu. Tentu kita belajar dari situ. Kami sebagai tim kuasa hukum ini mencoba mengantisipasi supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Kita berharap ya, majelis hakim nanti yang akan memutus perkara ini, ya, ini berpihak kepada korban. Ya. Kita berupaya di dalam KUHAP kita itu ada peluang di mana kita akan ada instrumen hukum di mana kita mengajukan yang namanya permohonan penggabungan ganti rugi. Penggabungan ganti rugi. Di dalam persidangan pidana mereka ini. Di dalam persidangan itu. Kira-kira kalau disederhanakan bahasanya penggabungan itu seperti apa? Oh, jadi gini. Jadi kan ini kan tugas jaksa ini kan membuat dakwaan, ya. Nanti kan dibaca dakwaannya di persidangan, nanti dituntut. Nah, di dalam proses persidangan di pengadilan ini nanti, kitalah mengajukan permohonan kita bahwa biar hakim memutus di waktu yang sama, putusannya diperintahkan bahwa kerugian ini, aset-aset yang disita ini dikembalikan kepada korban. Itu tujuannya. Supaya jangan kita bisa saja kita punya cara lain melalui gugatan perdata, tapi itu lama Pak. Lama, betul. Bisa bertahun-tahun, itu pun belum tentu. Barang bukti jangan-jangan sudah entah kemana. Nah, itulah cara kami mengantisipasi itu, mengawal ini sedemikian melalui instrumen hukum yang ada. Kalau dibilang peluang, ada peluangnya. Ada peluangnya. Ya, kalau kita lihat di dalam KUHP kita dan dalam KUHP kita, ya, ada dua kemungkinan yang terjadi dalam putusan ini. Pertama, hakim bisa memutus ini kerugian ini, aset ini dikembalikan kepada korban. Nah, ini yang kita harapkan. Betul. Nah, tentu hakim akan parameternya kan tentu pertimbangan-pertimbangan dalam fakta persidangan ya. Betul. Dan inilah yang kita siapkan. Fakta persidangan itu, bukti-bukti korban ini terverifikasi, bisa membuktikan. Ini kita siapkan sedemikian. Bisa putusan kedua adalah dikembalikan atau dikuasai oleh negara. Ya, seperti yang terjadi di kasus-kasus First Travel dan kawan-kawan itu. Iya. Ini yang kita tidak harapkan. Betul. Ya, inilah perjuangan kita soal tadi pengembalian ganti rugi ini. Tentu harapan kita tersangka atau terdakwa ini juga harus dihukum maksimal. Nah, kalau Anda melihat selama ini untuk kasus-kasus penipuan dengan investasi bodong, apa hukum yang diterapkan itu bisa membuat jerah mereka ini atau gimana? Kita berharap ya, dengan putusan nantinya dengan hukuman yang maksimal, kita berharap mungkin hukuman seumur hidup. Atau karena ini kan TPPU ya,
itu juga mungkin 20 tahun, ancamannya 20 tahun. Ancamannya 20 tahun. Ya. Kita berharap nanti putusannya maksimal 20 tahun lah. Ini menarik memang soal investasi bodong. Ternyata rentetannya banyak. Bukan hanya selama ini kan kita mendengar kerugian masyarakat. Ternyata seperti abang tadi jelaskan, banyak korban secara masif. Lalu kemudian dampaknya terhadap generasi muda. Tapi kita tahan dulu, Bang. Investasi bodong memang sangat berbahaya. Seperti yang dibeberkan Bang Vincent tadi, bahwa bukan hanya kerugian finansial, tetapi generasi milenial ke depan mau jadi apa? Korban-korban investasi bodong ini. Tapi yang menarik, timbul pertanyaan, siapa yang salah? Apakah masyarakat terlalu menuntut ingin imbal balik investasi secepatnya dan yang besar? Ataukah pihak otoritas yang tidak bisa mengikuti perkembangan digital sekarang? Nah, kita akan mendengar lebih jauh dari penjelasan Bang Vincent. Kira-kira gimana menurut Bang Vincent? Iya, kalau pandangan saya, pertama kita tidak mungkin sepenuhnya menyalahkan masyarakat ataupun korban ya. Iya. Karena pada prinsipnya masyarakat ini mau meningkatkan taraf hidup, mau meningkatkan pendapatan. Itu manusiawi. Manusiawi, betul. Semua orang mau seperti itu. Betul. Tetapi yang menjadi persoalan menurut saya, ini fakta ya, ini fakta bahwa iklan-iklan dari kejahatan digital ini lebih masif untuk meyakinkan masyarakat daripada badan otoritas untuk melakukan edukasi literasi terhadap investasi-investasi yang resmi maupun yang tidak resmi. Ini persoalannya, Pak. Iya. Ya. Jadi kalau menurut saya bisa dibilang ada pembiaran juga di sini. Pembiaran tanda kutip. Dalam tanda kutip. Yes. Karena begini, kalau Binomo dan beberapa yang sejenis itu sudah pernah beberapa tahun belakangan ini pernah diblokir, Pak, oleh Bapepti. Bapepti, betul. Ya. Sudah pernah diblokir. Nah, persoalannya ya, kan berarti diblokir kan sudah tahu bahwa ini ilegal. Oleh siapa? Oleh badan yang berwenang. Berwenang. Nah, kenapa? Udahlah, yang namanya promosi mereka ini di YouTube lah, di Instagram lah, bahkan masuk di TV, diundang di TV-TV. Loh kok Bapak Peti nggak bisa menandingin itu? Iya. Untuk mengantisipasi itu, mengatakan itu tidak benar. Betul. Kenapa tidak dilakukan? Oke. Ya kan? Ini fakta, Pak. Bahkan ini diundang di talk show macam-macam di TV-TV yang terutama pagi-pagi itu. Siapa yang nggak percaya masyarakat, Pak? Pertanyaannya, lo kok tahu dia juga promosi kemana-mana, bahkan diundang, Pak. Kemarin itu diundang di salah satu namanya televisi ya. Yeah. Masuk yang 2 yang tersangka ini sebagai 7 Sultan Crazy Rich. Ya. Padahal yang 2 orang ini sudah diketahui bahwa aplikasi yang dia promosikan itu adalah ilegal atau tidak resmi, diblokir oleh Bapepti. Kenapa Bapepti tidak bertindak? Ya, itu juga sangat disayangkan. Tapi kembali ke faktor masyarakat. Ya. Kan seringkali kan ada anggapan bahwa ya mereka tahu, masyarakat kan menandatangani perjanjian, syarat dan ketentuan. Ya. Artinya apa? Secara hukum ada hitam di atas putih. Nah, gimana itu? Jadi begini, prinsipnya itu tidak masalah. Tetapi kalau kemudian syarat dan ketentuan itu dibuat dengan tidak etikat baik, ya, punya maksud atau istilahnya itu mens rea, niat jahatnya sejak awal, maka itu batal demi hukum, tidak bisa mengikat yang pihak yang satunya. Gitu. Jadi tidak bisa, wah Anda kan sudah setuju, jadi apapun penipuan Anda setuju ditipu, kan tidak mungkin. Orang kan nggak mau. Coba kalau di sama Bapak misalnya ya, Pak Syarif,
Saya punya aplikasi, ini syarat dan ketentuan, niat saya ini jahat loh ya, untuk menipu Anda. Bapak mau nggak? Ya udah pasti nggak. Nggak mau, gitu kan. Jadi ada niat itu sejak awal dengan tidak etikat baik. Nah, kalau kemudian mampu kita buktikan itu, maka ini bisa batal demi hukum, tidak mengikat secara hukum lagi perjanjian itu. Jadi, oke, setuju, benar, sepakat, oke, sama-sama sepakat ya, gitu. Tapi di objek yang diperjanjikan itu benar adanya atau tidak? Itu poinnya. Kalau kita lihat misalnya syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, di situ ada ketentuan-ketentuannya. Terpenuhi nggak? Kalau tidak terpenuhi, maka perjanjian itu bisa batal demi hukum. Lalu bagaimana dengan peran afiliator ini sendiri? Untuk menjadi afiliator itu ya banyak syaratnya. Ya, salah satunya adalah dia juga mendapatkan keuntungan. Pasti mendapat profit. Share profit. Mampu mencapai 70 untuk afiliator, 30 untuk aplikasi. Luar biasa, Pak. Jadi begini, aplikasi itu sifatnya pasif. Kita bisa buat aplikasi. Kita bisa buat, Pak. Tapi pertanyaan, siapa yang menggerakkan aplikasi itu? Siapa yang melakukan pelatihan? Siapa yang melakukan rekrutmen? Bukan aplikasinya, bukan manajemen aplikasinya, tapi afiliator. Di situ kenanya afiliator. Iya. Ikut terlibat dan bagiannya lebih besar. Faktanya dia lebih besar. Karena gini, aplikasi mungkin tahu, saya hanya diam-diam aja kan, yang menggerakkan roda investasi bodong ini adalah afiliator ini. Makanya dia kan promosi besar-besaran, meyakinkan melalui YouTube, melalui Instagram, Facebook, macam-macam platform media sosial. Jadi memang sesuatu hal yang baru. Seperti Abang tegaskan dari awal bahwa Bang Vincent ini termasuk pengacara yang baru di Indonesia membongkar masalah digital ini. Saya sebut begini, ini adalah kejahatan yang dimodernisasi melalui digitalisasi, yaitu binary option. Saya patut senang dengan bisa dibongkarnya ini kasus pertama di Indonesia. Di dunia pun baru beberapa negara yang membongkar. Nah sekarang, karena begitu dibongkar ini, Pak, ini bukan hanya isu nasional. Ini isu internasional. Banyak media internasional mewawancarai kami. Oh ya? Sudah menjadi sorotan dunia. Karena fakta membuktikan ini adalah sindikat internasional. Ya, ini fakta membuktikan aliran dana ini ada yang ke Pulau Karibia, ini ada 100 miliar lebih, macam-macam besar, Pak. Ya, masuk ke Rusia, masuk ke Hong Kong, macam-macam. Saya punya kekhawatiran dan mungkin asumsi bisa benar bisa tidak. Tetapi kalau saya mencoba meramunya, melihat dari sistem yang dijalankan ini, dampaknya yang terjadi, menurut saya mungkin ini bagian dari geopolitik internasional, Pak. Ya, kita bisa masuk ke sana, menurut saya. Karena apa? Keunggulan Indonesia apa sih, Pak? Demografi, Pak. Anak muda kita adalah keunggulan kita. Ya. Ini fakta, 2045 ini hari keemasan, itu nanti tahun keemasan kita. Karena demografi kita ini adalah menjadi kekuatan besar kita. Modal utama ya. Modal utama kita di sana. Faktanya, Pak, sasaran utama investasi bodong khususnya binary option adalah generasi muda kita. Menghancurkan mimpi bangsa ini menjadi negara dengan ekonomi 5 besar dunia 2045. Ini bisa ke sana. Ini nggak bisa disederhanakan kasusnya, Pak. Ini bukan soal hanya ini aplikasi lah, ini soal uang lah, berapa sih uang itu kan. Bukan soal itu, Pak. Karena apa? Sasarannya bukan orang-orang yang sudah kaya raya.
Saya sampaikan ini bahaya. Saya berharap saya juga yang mengusulkan pertama kali di Komisi 3 supaya dibuat regulasi tentang kejahatan digital. Ngeri ke depan, Pak. Ini Bitcoin, ini NFT, macam-macam sektor digital ke depan. Undang-undang kita masih belum menjangkau. Mestinya ini tidak bisa disederhanakan. Komisi 3 pemerintah kita segera membuat regulasi soal kejahatan digital. Saya kasih contoh. Saya punya klien bergerak di bidang NFT. Oke. Saya diminta membuat legal opinion. Saya riset. Belum ada aturan yang mengatur soal itu. Saya bilang, bahaya. Ini bukan mereka tidak tahu, pemerintah kita ngerti, Pak. Tapi kenapa tidak responsif? Begini, Pak. Kalau dulu investasi bodong hanya sampai ke kota-kota karena akses, aplikasi ini, Pak, yang penderes karet bisa mengakses. Yang penting ada jaringan. Jaringan internet. Faktanya sekarang, bukan hanya Binom, ada aplikasi lain yang konsultasi ke saya, Pak. Bapak tahu kerjanya apa? Tukang becak, petani, penderes karet, buruh kasar, buruh ini. Ternyata jadi korban investasi aplikasi bodong itu. Sampai ke pelosok terpencil pun ada korbannya sekarang. Karena apa? Ini aplikasi ditembus ke sendi-sendi kehidupan masyarakat dari level atas sampai level bawah. Ngeri, Pak. Orang bisa buat di negara lain, dikelola oleh negara lain, kita gunakan di sini. Digunakan di kampung-kampung kecil. Dan untuk investasinya itu kan tidak mesti dengan dana besar. Itulah cara mereka menggait itu. Ya. Dengan dana 50 ribu, 100 ribu, 500 ribu. Tapi kan ngeri, Pak. Di seluruh Indonesia kan dia sampai jangkauannya. Kembali soal demografi. Ya. Tapi memang ini kita harus menjadi keprihatinan bersama. Ya. Tentu tidak hanya sebatas prihatin, tapi ya pembuat regulasi inilah yang seperti Abang bilang tadi, udah ngomong di depan pembuat regulasi ini harus segera Tapi ngomong-ngomong ini, Abang ini kok kenapa memilih berkarir jadi pengacara? Ini kalau itu ada sejarah kecilnya itu, Pak. Ada sejarah. Ada historikalnya itu. Bisa kita dengar seperti apa historikalnya? Prinsipnya begini, Pak. Saya itu sudah berniat mau atau tertarik menjadi seorang pembela, seorang advokat, atau dulu di kampung saya di Nias itu dikenal pengacara. Itu sejak saya SMP. Saya sudah mulai tertarik dengan ada pengacara yang ada di Nias, bagaimana ketika ada orang bermasalah yang didatangi adalah pengacara. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri begitu kerennya menjadi seorang pengacara. Saya melihat di TV, luar biasa menjadi seorang pembela dan begitu. Dan saya melihat situasi juga di sekitar saya dan di lingkungan saya ada semacam kriminalisasi terhadap keluarga juga, ya. Kita melihat, wah ini sepertinya kalau tidak ada seorang pembela ini bahaya. Kan gitu. Nah, itulah saya muncul pikiran awal untuk menjadi berkarir di dunia sarjana hukum. Saya pikir sarjana hukum itu sudah otomatis jadi advokat di zaman itu. Saya nggak tahu kan, Pak. Kan gitu. Pokoknya mau jadi advokat. Katanya itu sarjana hukum. Sarjana hukum. Ya kan ya. Tapi kemudian di SMA itu memang saya juga sejak kecil ini dibentuk melalui organisasi. Ya, saya memang paling suka soal organisasi, memimpin ya. Saya paling suka, orang mengatakan bahwa saya punya bakat soal itu katanya, berbicara, komunikasi. Jadi di SMA saya salah satu SMA yang terbaik di Pulau Nias itu, SMA Negeri 3 Gunung Sitoli. Saya juga ketua OSIS di sana. Nah, waktu itu banyak informasi yang diberikan ke saya, terutama abang-abang saya
ya, informasi terkait dengan sarjana hukum. Saya sudah semakin terobsesi di saat itu. Waktu SMA, bahkan waktu SMA itu, Pak, kan di buku itu kan buku mata pelajaran itu, di depannya kan pasti kita tulis nama dan buku apa. Nah, saya tulislah nama saya itu, Pak. Ini real, Pak. Ini fakta. Ya. Profesor Dr. Vincentius Menrofa SHMH. Kala itu waktu kelas itu sudah kelas 2 SMA saya tulis itu. Guru saya pun tertawa, bukan tertawa karena mengolok-ngolok saya ya, tetapi mungkin mereka tertawa bahwa ini anak punya optimisme yang tinggi. Ya, mungkin begitu saya anggap seperti itu, karena saya juga bukan termasuk yang ini, saya termasuk anak yang ya, di sana itu ada kelas unggulan ya, saya masuk dalam kelas unggulan itu, saya ketua OSIS, jadi masuk dalam circle yang dikategorikan anak-anak yang serius belajar, kira-kira begitu. Jadi mungkin mereka beranggapan mungkin saja waktu itu ini anak obsesinya tinggi sekali. Saya tulis waktu itu, Pak. Dan terwujud. Iya, puji Tuhannya terwujud. Saya doktor itu di umur 29 tahun. Gitu. Terwujud juga profesi saya sebagai advokat. Ya. Jadi saya banyak bersyukur. Mungkin ini juga kehendak yang kuasa bahwa dengan niat yang baik, dengan semangat dan optimisme yang tinggi, dengan menjaga integritas dan trust, kepercayaan, sekalipun tantangan kita sebagai advokat ini atau berkarir menjadi advokat ini adalah usia, Pak. Tantangan itu, Pak. Ya. Karena gini, biasanya kan advokat ini soal umur ini juga agak ada hubungannya dengan jam terbang. Seringkali klien melihat, wah ini advokat muda, ini paling berapa kasus yang pernah dia tangani. Jadi ragu juga dia, Pak. Kan begitu. Nah, ini tantangan, bukan hambatan, tapi tantangan. Nah, sekarang kasus apa yang paling menarik menurut Anda yang pernah tangani? Ada beberapa kasus yang saya tangani. Yang paling menarik menurut Anda? Salah satunya yang binary option ini, binomo ini. Ada kasus-kasus politik juga. Kemudian saya lebih banyak menangani sengketa bisnis. Sengketa bisnis. Gitu. Kebetulan saya juga kan dipercaya salah satu pengurus di Kadin Pusat, Pak. Oh, jadi pengacara juga pengurus Kadin? Pengurus Kadin. Maka lengkap lah sudah. Iya, membantu teman-teman para pengusaha lah, Pak. Ini menarik sekali omongan kita, mulai dari investasi bodong, dampaknya, lalu kemudian yang kekhawatiran yang lebih besar, bagaimana pengaruhnya terhadap geopolitik internasional, apakah ada kemungkinan. Tapi yang pasti kan menurut saya sudah benar bahwa memang harus ada regulasi yang cepat mengatur semua ini, karena nggak bisa kalau betul. Ya, dan artinya ya sangat bisa lolos mereka ini. Betul. Dan mereka bisa aja beroperasi dari luar, korbannya kita. Ya, betul, Pak. Itu yang menjadi persoalan. Oke, Bang Francis, ini saya kira sangat menarik. Saya ingin mengatakan bahwa investasi bodong itu juga menandakan ada juga tanda positif bahwa ternyata memang banyak uang di masyarakat. Iya. Ya, artinya kan kalau tidak ada uang kan tidak bisa diinvestasi. Betul. Cuma salah posisi. Artinya berinvestasi itu memang harus ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan. Ya, itu juga yang kita sarankan ke masyarakat, Pak. Ya. Ini pelajaran yang paling bagus untuk publik, untuk masyarakat kita, bahwa jadi gini, ada satu ketakutan masyarakat terhadap yang namanya investasi. Jadi ada kayak traumatik publik gitu. Oh, investasi itu berarti jangan-jangan ini penipuan. Itu juga salah. Jadi itu juga harus diluruskan. Harus kita luruskan bahwa berinvestasi, investasi saham, trading komoditi itu tidak salah.
Tetapi kita harus hati-hati, kita harus cek keabsahannya, terdaftar di Bapepti atau di OJK yang memang resmi, gitu Pak. Jadi ini juga agak salah kaprah di tengah-tengah masyarakat kita karena gelombang isu kejahatan investasi bodong ini, ya tidak hanya binomo, robot trading lah, macam-macam. Ini kayak gara-gara kita bongkar binomo ini kayak kotak Pandoranya ini kebuka semua investasi bodong ini Pak, yang digital ini. Jadi ini juga yang kita berikan ke pemahaman ke masyarakat ya, bahwa kita tidak bisa mengeneralisasi investasi itu bahwa itu salah. Gitu. Tapi yang paling penting adalah cek and recheck apakah lembaga investasi itu adalah sah, resmi, terdaftar, baik itu di Bapepti, kalau itu yang berkaitan dengan trading komoditi, maupun di OJK yang berkaitan dengan efek, berkaitan dengan keuangan. Oke, Bang Vincent, menarik sekali ini. Artinya membuka mata kita bahwa terkait investasi bodong, kita tidak boleh melihat hanya satu sisi. Pemirsa, itu tadi obrolan dengan Bang Vincent. Ini luar biasa. Tetapi bicara soal investasi, sebenarnya ada indikator yang paling mudah untuk dipahami. Saya selalu mengatakan bahwa ketika Anda ingin berinvestasi, maka ada 2 rambu yang Anda harus pahami, yakni 2L, legal dan logis. Nah, tapi kadang-kadang legalnya oke, tapi logis ya jangan. Atau sebaliknya, logis tapi tidak ada legalnya. Apalagi dua-duanya, legal dan logis, tidak jelas. Betul. Karena kita lihat banyak investasi ditawarkan sangat tidak logis. Misalnya, menjanjikan keuntungan 5% sebulan. Artinya apa? Kita bisa bayangkan keuntungannya setahun tuh 60%, Bang Vincent. Ini sudah tidak logis. Tidak logis. Anda menabung di bank itu berapa? 1-2% setahun. Kedua, tentu dengan legalnya, seperti Bang Vincent tadi bilang, bahwa cek and recheck bagaimana legalnya. Betul. Legal pun itu pun juga tidak menjamin. Tidak menjamin. Yes. Tetapi harus dipadukan legal dan logik. Benar. Saya kira podcast kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa.